semuanya, perkenalkan nama saya Delia Tafanae dengan NIM 1120230001. Nah, di sini saya akan membahas tentang menentukan rumus sampel dalam penelitian. Nah, yang pertama, rumus Slovin. Rumus Slovin adalah formula yang digunakan untuk menghitung jumlah sampel minimal dari populasi besar yang karakteristiknya belum diketahui. Rumus ini diperkenalkan oleh Slovin pada tahun 1960 dan banyak digunakan dalam penelitian dengan populasi luas. Penggunaan rumus ini membutuhkan penetapan taraf keyakinan dan taraf signifikan. Misalnya taraf keyakinan 95% menunjukkan bahwa hasil penelitian dianggap benar, 95% dengan taraf signifikansi 0,05 atau tingkat kesalahannya 5%. Ukuran sampel menurut Slovin ditentukan berdasarkan rumus berikut, yang dimana N-nya yaitu N kecilnya yaitu ukuran sampel, N besarnya ukuran populasi, dan E-nya yaitu persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan penarikan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, misalnya 2%. Nah, di sini pun ada salah satu contohnya, yaitu penelitian dilakukan pada siswa kelas 10 jurusan Tata Boga SMK Negeri 3 Purworejo sebanyak 95 siswa dari 4 kelas. Fokus pembelajaran ilmu gizi meliputi kebutuhan zat gizi tubuh, penyusunan menu, dan penyakit terkait gizi. Pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin untuk menentukan ukuran sampel minimal dari populasi agar representatif dengan taraf signifikan 5%. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan rumus Slovin ini, yang dimana kelebihannya yaitu mudah dipahami dan diterapkan meski tanpa dasar statistik yang kuat, efisien, perhitungan cepat dan praktis, efektif digunakan pada populasi besar ketika tidak mungkin meneliti seluruh populasi. Nah, sedangkan kekurangannya yaitu hasil kurang presisi karena tidak mempertimbangkan variabilitas populasi, mengasumsikan populasi homogen padahal tidak selalu demikian, kurang sesuai untuk penelitian kuantitatif mendalam yang membutuhkan akurasi tinggi. Nah, yang kedua ada rumus Wibisono. Rumus Wibisono ini digunakan bila populasi sangat besar atau tidak terbatas, sehingga jumlah sampel tidak diketahui. Dalam penerapannya digunakan standar deviasi 0,25, tingkat presisinya 5%, tingkat kepercayaannya 95%, dan error estimasi kurang dari 0,05. Dengan kondisi ini, penentuan ukuran sampel dihitung menggunakan rumus Wibisono. Nah, adapun rumusnya yaitu jumlah N kecil yaitu jumlah seluruhnya, Z-nya skor standar, dan A-nya standar deviasi, lalu yang E-nya tingkat kesalahannya. Adapun contohnya yaitu di mana populasi dalam penelitian ini merupakan masyarakat yang telah menggunakan jasa transportasi online, baik itu Gojek, Grab ataupun Blue Grid yang berada di kota Pekanbaru, yang tidak diketahui jumlah populasinya pada rumus Wibisono. Menjelaskan bahwa rumus ini digunakan apabila teknik pengambilan sampel jika populasinya tidak diketahui. Nah, ada contoh rumusnya yaitu di mana N sama dengan ZA per 2 sigma per E atau margin. Maka sampel penelitian ini adalah 100. Keterangannya NA sama dengan jumlah sampel, ZA per 2 sama dengan 101,96, sigmanya 25%, dan E margin 0,05%. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti menggunakan ukuran sampel minimal 96,004 responden. Adapun kelebihan dan kekurangan rumus Wibisono ini, yang pertama kelebihannya mudah diterapkan bila populasinya tidak diketahui.
persisi terukur, cocok untuk populasi besar atau tidak terbatas, dasar teori statistik jelas. Sedangkan kekurangan rumus Wibisono ini yaitu asumsi bisa tidak akurat, tidak menjamin sampel representatif, sensitif terhadap Z dan E, kurang cocok untuk desain kompleks, perlu pembuatan berisiko menambahkan error. Nah, yang ketiga ada rumus Taro-Yamane. Rumus Taro-Yamane merupakan sebuah metode statistik yang digunakan untuk menghitung jumlah sampel dalam penelitian dengan cara mengurangi efek bias dari populasi yang besar. Rumus ini pertama kali diperkenalkan oleh Taro-Yamane pada tahun 1967 dan sejak saat itu telah menjadi salah satu metode yang paling umum digunakan dalam penelitian. Nah, adapun rumus Taro-Yamane di mana keterangannya N sama dengan ukuran besar minimal sampel dan N besar sama dengan jumlah populasi sasaran yang diketahui dan D tingkat ketetapan atau presisi yang dikehendaki dan ditetapkan. Nah, populasi penelitian adalah seluruh 120 pelanggan PT Sigma Andalan Nusa. Perusahaan ini dipilih karena tingginya minat pelanggan rumah sakit dalam membeli alat kesehatan. Penelitian bertujuan menganalisis kepuasan pembeli dan faktor-faktor yang mengaruhinya. Untuk menentukan jumlah sampel yang representatif, digunakan rumus Taro-Yamane, sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan ke seluruh populasi dan pelanggan. Dengan demikian, jumlah sampel dalam penelitian ini sebesar 55 responden yang dianggap cukup untuk melakukan penelitian ini. Adapun kelebihan dan kekurangan rumus Taro-Yamane ini, yang pertama kelebihan yaitu sederhana, hanya butuh N dan margin error, cepat dan efisien, cocok bila sumber daya terbatas, tepat digunakan bila populasi terbatas atau jelas, presisi dapat dikontrol dengan memilih margin error atau tidak. Sedangkan kekurangan rumus Taro-Yamane ini tidak cocok bila populasi tidak diketahui, mengasumsikan populasi homogen, tidak mempertimbangkan variabilitas, tidak memperhitungkan proporsi P atau Q sehingga bisa kurang representatif, sensitif terhadap margin error, berpengaruh pada ukuran sampel, tidak menyatakan tingkat kepercayaan Z secara eksplisit. Nah, dan yang kelima ada rumus Ishad dan Mikhail. Menurut Kuntizozo dalam Muhadis, jika populasi terlalu besar tidak perlu meneliti seluruh anggota, cukup sebagian populasi yang representatif. Untuk menentukan jumlah sampel digunakan rumus Ishad dan Mikhail. Rumus ini membantu peneliti menghemat waktu, biaya, dan tenaga, sekaligus menjaga validitas hasil penelitian karena ukuran sampel disesuaikan dengan proporsi, taraf kesalahan, dan tingkat kepercayaan. Nah, adapun rumus Ishad dan Mikhail yang dimana keterangannya S sama dengan jumlah sampel, N sama dengan jumlah populasi, C kuadrat nilainya tergantung derajat kebebasan dan tingkat kesalahan, dan P peluang benar, Q peluang salah, dan D derajat akurasi yang diefektif sebagai proporsi. Adapun contohnya yang dimana populasi target penelitian ini adalah masyarakat DKI Jakarta beragama Islam sebanyak 9.442.139 jiwa, dan penentuan jumlah sampel dilakukan dengan rumus Ishad dan Mikhail. Sampel diambil berdasarkan jumlah populasi yang berada di DKI Jakarta yang beragama Islam, yaitu sebanyak 9.442.139 jiwa. Nah, sementara itu, untuk lebih terperinci dalam pengambilan sampel yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan rumus perhitungan Ishad dan Mikhail. Nah, adapun rumus Ishad yang dimana S sama dengan C kuadrat dikali N dikali P dikali Q dibagi D kuadrat dikali N dikurangi D sama dengan C kuadrat dikali P dikali Q. C kuadrat dengan DK sama dengan satu taraf kesalahan, dia 1%, 5%
5% dan 10%. P sama dengan Q sama dengan 0,5 D sama dengan 0,05 jumlah sampel. Pada perhitungan rumus di atas, maka dapat ditentukan jumlah sampel dalam pengumpulan data primer sebanyak 390 sampel masyarakat di DKI Jakarta. Peneliti menyebarkan kepada 400 responden yang kembali sebanyak 390 responden. Nah, adapun kelebihan rumus Ishak dan Mihaly yaitu memperhitungkan tingkat kesalahan secara eksplisit dengan C kuadrat, adaptif karena menggunakan proporsi P dan Q, cocok untuk populasi besar, hasil sampel tetap representatif, tersedia tabel acuan sehingga praktis digunakan. Nah, sedangkan kekurangan rumus Ishak dan Mihaly ini membutuhkan data atau asumsi tambahan seperti P, Q, C kuadrat, mengasumsikan distribusi normal dan homogenalitas populasi, bisa menghasilkan sampel sangat besar, tidak praktis, sensitif terhadap taraf kesalahan dan asumsi P atau Q, kurang sesuai untuk desain sampling kompleks atau stratif atau cluster. Dan yang keenam ada rumus cross-seksional. Jumlah sampel untuk studi cross-seksional ini dalam penelitian ini dihitung menggunakan teknik cluster random sampling. Teknik ini digunakan bila mana populasi tidak terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok-kelompok individu atau cluster. Jumlah sampel untuk studi cross-seksional dalam penelitian ini dihitung menggunakan rumus Lemshow et al. Sebagai berikut. Nah, adapun rumus yang ada di atas, di mana keterangannya N sama dengan besar sampel, P perkiraan proporsi atau prevalensi variabel dependen pada populasi 0,05, Z1 dikurang A/2, statistik Z, A sama dengan 5%, maka nilai Z sama dengan 1,96. D. Delta persesi absolut yang diinginkan di kedua sisi proporsi, dan E. jumlah populasi di mana 158. Adapun kelebihan dan kekurangan rumus cross-seksional ini, yang pertama, kelebihannya berdasarkan prevalensi cocok untuk survei populasi, mengandung margin error dan tingkat kepercayaan yang jelas, dapat disesuaikan untuk populasi terbatas, bisa memperhitungkan desain sampling atau cluster design efek, fleksibel dan konservatif, misal P sama dengan 0,5 bila prevalensi tidak diketahui. Sedangkan kekurangan cross-seksional ini bergantung pada estimasi prevalensi yang bisa tidak akurat, asumsi independensi antara responden sering tidak terpenuhi, sensitif terhadap margin error dan tingkat kepercayaan sampel bisa terlalu besar, ada risiko non-responden atau kehilangan data, kurang tepat untuk outcoming yang bukan proporsi. Nah, yang ketujuh ada rumus case control. Rumus ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel pada penelitian case control, baik kelompok kasus maupun kontrol. Perbandingan sampel tidak selalu 1:1, bisa juga 1:2 atau 1:3. Untuk hasil yang lebih baik, penentuan sampel didasarkan pada proporsi tingkat kepercayaan dan kekuatan uji power agar hasil penelitian valid dan dapat digeneralisasikan. Nah, adapun rumusnya yang tersedia, yang dimana keterangannya N1 sama dengan N2 sama dengan besar sampel minimum, Z1 dikurang A/2 sama dengan nilai distribusi normal baku tabel Z pada A tertentu, Z1 dikurang beta di nilai distribusi normal baku, P1 sama dengan proporsi pada kelompok kasus, P2 sama dengan proporsi pada kelompok kontrol. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan case control ini, yang pertama, kelebihan efisien untuk penyakit jarang,
cepat, hemat, sampel lebih kecil, bisa atau power dan signifikansi, resiko kasus atau kontrol fleksibel, bisa hitung odds ratio, cocok untuk studi respektif. Sedangkan kekurangannya, hasil tergantung asumsi orang dan paparan, rawan bias seleksi dan rekal, power dan signifikansi pengaruhi jumlah sampel, or minimum sulit diperkirakan, tidak bisa dihitung insiden langsung. Nah, adapun rumus yang ke-8 yaitu rumus Short. Dalam penelitian cohort, yang dihitung adalah jumlah minimum sampel untuk kelompok terpapar atau expose dan tidak terpapar non-exposure. Jika menggunakan data proporsi, maka P0 adalah proporsi sakit pada populasi terpapar, sedangkan P1 adalah proporsi sakit pada populasi terpapar atau P1, sama dengan P0xR atau relatif risk. Jika P berupa data kontinu, misalnya rata-rata berat badan, tinggi badan, atau IMP, maka penentuan besar sampel dilakukan dengan rumus khusus untuk data kontinu. Nah, adapun rumus Short ini yang dimana keterangan rumusnya N sama dengan jumlah sampel tiap kelompok Z1 dikurang A per kedua, nilai yang dimana nilai distribusi normal sesuai dengan taraf signifikan A sama dengan 0,05 yaitu 1,96. Z1 dikurang delta, nilai distribusi normal sesuai power sigma sama dengan standar deviasi atau outcomen. U1 di mana mean outcomen kelompok tidak terpapar, U2 mean outcomen kelompok terpapar. Nah, adapun kelebihan dan kekurangannya, yang pertama kelebihan, bisa menghitung relatif risk, insiden dan efek antara terpapar fast tidak. Yang kedua, urutan waktu jelas, lebih akurat dan untuk causal inference. Fleksibel bisa untuk data kontinu atau proporsi, bisa antisipasi load to flow up dengan menambah sampel, memperhitungkan error tipe 1 dan delta power untuk menjaga validitas. Kekurangan membutuhkan sampel besar, biaya dan waktu tinggi, resiko dropout atau kehilangan responden selama follow up, butuh estimasi sum SD dan efek sesi yang kurang. Proses penelitian lama atau terutama prospektif, logistik dan biaya lebih kompleks atau monitoring pengolahan data. Nah, yang ke-8 ada rumus eksperimen. Penjelasan rumus eksperimen ini, dalam penelitian eksperimen, jumlah ulangan atau replikasi sangat penting agar hasil penelitian valid dan bisa dianalisis secara statistik. Rumus sederhana yang sering dipakai adalah T dikurang 1 R dikurang 1 kurang lebih 15. T adalah jumlah kelompok perlakuan atau misalnya jenis diet, jenis pupuk dan lain-lain. Sedangkan R jumlah ulangan atau replikasi atau beberapa kali perlakuan diulang. Rumus ini membantu menentukan batas minimal ulangan agar uji statistik seperti analisis seragam atau ANOVA dapat dilakukan dengan derajat yang cukup. Nah, adapun contoh perhitungannya, jika jumlah perlakuan ada 4 buah, maka jumlah ulangan untuk tiap perlakuan dapat dihitung. 4 dikurang 1 R kurang 1 lebih besar dari 15, R dikurang 1 lebih besar dari 15 per 3, R lebih besar dari 6. Untuk mengantisipasi hilangnya unit eksperimen, maka dilakukan koreksi dengan 1/1F, di mana F adalah proporsi untuk eksperimen yang hilang atau mengundur diri atau drop out. Adapun kelebihan dan kekurangan rumus eksperimen ini, yaitu yang kelebihannya sederhana dan praktis, mudah digunakan tanpa rumus statistik rumit, memberikan batas minimal ulangan agar penelitian dapat dianalisis, bisa dipakai untuk berbagai desain eksperimen, ada
terjadi kehilangan sampel atau dropout. Sedangkan kekurangannya tidak memperhitungkan power penelitian atau efek perlakuan, mengabaikan variabilitas data, misalnya standar revisasi tidak masuk hitungan, bersifat umum, tidak menyesuaikan bidang penelitian tertentu, bisa tidak cukup akurat pada desain yang kompleks. Nah, adapun yang ke-10 rumus Kay dan Diel. Menurut Kay dan Diel, ukuran sampel tergantung jenis penelitian deskriptif minimal 10%, populasi korelasional 30 subjek kasual perbandingan 30 per kelompok, dan eksperimen 15 per kelompok. Ross menyarankan sampel 30-500. Tiap subkelompok minimal 30, penelitian multivariat 10 kali jumlah variabel, dan eksperimen sederhana cukup 10-20 subjek per kelompok. Nah, contohnya penelitian korelasi tentang asupan energi, status gizi, dan kebugaran mahasiswa dengan populasi 400 membutuhkan minimal 30 sampel. Namun penelitian bisa mengambil 50-100 mahasiswa agar lebih representatif. Adapun kelebihan dan kekurangannya, yaitu yang pertama, kelebihan simpel dan mudah dipahami, cocok untuk peneliti pemula, memberikan standar minimal sampel agar penelitian valid. Fleksibel sesuai jenis penelitian, deskriptif, korelasional, dan eksperimental. Mendorong peneliti lebih representatif dan bisa digeneralisasi. Sedangkan kekurangannya tidak mempertimbangkan power, ukuran efek atau varians, ukuran spesifik untuk konteks penelitian tertentu, berisiko menghasilkan sampel terlalu kecil pada penelitian kompleks, bisa boros jika dianggap harus selalu banyak, tidak ada rumus formal sehingga sulit mempertanggungjawabkan secara statistik. Nah, dari yang ke-11 ada rumus Ross-Choi. Rumus Ross-Choi ini memberikan panduan praktis untuk menentukan ukuran sampel dalam peneliti. Prinsip utamanya adalah memastikan jumlah sampel cukup besar untuk menghasilkan data yang valid tetapi tetap efisien dari sisi waktu dan biaya. Rumus ini mempertimbangkan jenis penelitian dan kompleksitas analisis yang dilakukan. Adapun rumus Ross-Choi ini, ukuran sampel 30-500 responden, kategori sampel minimal 30 responden per kategori, multivariate sampel lebih besar dari 10 kali jumlah variabel, eksperimen sederhana 10 sampai dengan 20 responden per kelompok. Rumus Ross-Choi adalah R sama dengan X, N sama dikali X lebih besar dari 10. Keterangan N variabel lebih besar 10 dikalikan paling kecil 10. Contoh, adapun populasi dari penelitian ini adalah konsumen yang sudah pernah membeli mobil pada PT Trans Sumatera Agung Gatot Subroto Medan. Nah, dari keterangan di atas maka diperhitungkan sebagai berikut, di mana rumusnya R sama dengan 4 dikali 20 sama dengan 80. Hasil perhitungan sampel, hasil pembulatan diperoleh sebanyak 80 responden. Adapun kelebihan dan kekurangannya, yaitu yang pertama kelebihan. Panduan sederhana 30-500 mudah digunakan oleh peneliti pemula, menjamin jumlah minimum untuk setiap kategori atau subkelompok, sesuai untuk analisis multivarian 10 kali jumlah variabel, memberikan batas atas dan bawah ukuran sampel. Sedangkan kekurangannya tidak mempertimbangkan ukuran efek, varians, atau power statistik. Batas umum kurang tepat untuk populasi heterogen atau distribusi split. Kurang fleksibel untuk desain penelitian kompleks atau banyak variabel. Nah, yang ke-12 ada rumus Krige dan Morgan. Sampel adalah bagian populasi yang mewakili populasi penelitian. Besar sampel ditentukan menggunakan tabel Krige dan Morgan sesuai jumlah populasi. Nah, di mana keterangannya N sama dengan ukuran sampel, N besar ukuran populasi, X2 nilai C kuadrat, D
sama dengan mutlak pendugaan. P. Proporsi populasi. Nah, contohnya populasi peneliti adalah 306 karyawan PT Encephal Megaterin Tbk. Sampel ditentukan menggunakan tabel Crigea dan Morgan untuk mewakili populasi, sehingga ukuran sampel yang digunakan sesuai acuan tabel tersebut agar hasil penelitian valid dan representatif. Sehingga ditentukan jumlah sampel yang dapat digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, adapun kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya cepat dan praktis karena tinggal merujuk tabel tanpa perhitungan manual. Standar margin error dan tingkat kepercayaan umumnya 95% dan 5%. Menghindari oversampling atau undersampling yang ekstrim. Kekurangannya, asumsi default tidak selalu sesuai semua kondisi, tidak mempertimbangkan power statistik atau effect size, kurang fleksibel untuk populasi sangat kecil atau sangat besar di luar tabel. Nah, adapun soal yang saya berikan yang dimana seorang mahasiswa gizi ingin meneliti hubungan pola makan dengan hipertensi pada populasi 500 orang di sebuah desa. Ia ingin menentukan jumlah sampel dengan tingkat kesalahan 5%. Rumus apa yang paling tepat digunakan? A. Rumus Wibisono. B. Rumus Taroyamene. C. Rumus Cross-Choe. D. Rumus Kay dan Diel. E. Rumus cross-sectional. Pembahasannya sebelumnya jawabannya adalah B, karena kasus ini memiliki populasi yang sudah jelas jumlahnya 500 orang dan peneliti ingin menghitung sampel dengan tingkat kesalahan tertentu 5%. Untuk kondisi ini rumus Taroyamene yang digunakan, di mana rumus Taroyamene ini N sama dengan N besar dikurang 1 tambah N besar disama di dalam kurung N D kuadrat. Nah, soal yang kedua, seorang peneliti ingin melakukan penelitian eksperimen sederhana dengan dua kelompok kontrol dan kelompok pelakuan. Namun populasi total tidak terlalu besar. Berdasarkan teori, jumlah sampel minimal agar hasil penelitian dapat dianalisis dengan baik adalah A. 20 responden, B. 30 responden, C. 40 responden, D. 50 responden, E. 100 responden. Jawabannya adalah B. 30 responden. Menurut Cross-Choe, jumlah sampel minimal yang disarankan dalam penelitian adalah 30 responden. Hal ini dikarenakan di bawah 30 analisis statistik menjadi kurang stabil. Jadi untuk penelitian eksperimen kecil, minimal diusahakan ada 30 responden dibagi dua kelompok. Soal yang ketiga, seorang peneliti ingin meneliti hubungan aktivitas gizi dengan obesitas pada siswa SMA. Jumlah populasi siswa adalah 200 orang. Dia tidak memiliki data prevalensi sebelumnya, sehingga memutuskan untuk mengambil 10-20% dari jumlah populasi sebagai sampel. Pedoman siapa yang digunakan peneliti tersebut? A. Taroyamene, B. Cross-Choe, C. Kay dan Diel, D. Wibisono, E. Crigea dan Morgan. Jawabannya adalah C. Kay dan Diel. Pembahasan, dalam kasus ini peneliti memiliki data prevalensi dan ingin mengambil sampel berdasarkan presentasi dari populasi 20-20%. Pedoman ini sesuai dengan teori Kay dan Diel yang menyarankan bahwa dalam penelitian deskriptif dapat diambil 10-20% dari populasi sebagai sampel. Terima kasih buat saudara-saudari yang telah menyaksikan video saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Bye.